adalah kitabnya ini, fisiknya, entah terkait hak ciptanya belum sampai menyentuh ke sana. Makanya ketika mengcopy ataupun menulis ulang terhadap isi kitab tersebut diperbolehkan. Cuma dalam pembahasan lain beliau Tangzilul Kutub, Sayyidi laqad wajatu al-adida min kutubika al-qimah wa kumtu bitangziliha wa akumu bi qiraatiha fahal yahrumu qiraatuha au astatiu qiraataha wa hal ujawizu uktihal asdiqai ma'al ilmi anna hadafi al-faidatul ilmiyah minha latijarah ma'al ilmi. Langsung ila angkol. Al-jawab kullu istifadatin syakhsiyatin minal kutub antarikil internet jaizatun wa innamal muharram ayastathmira kitabam ma fil internet au ghairihi litijarah duna idnin min mu'alifil kitab. Ini berarti untuk menyambung pola beliau kenapa awal beliau tidak memperbolehkan, berarti selama tidak ada tujuan komersial. Itu yang kedua di kitabnya yang masih Syekh Said Ramadan Al-Buti. Oh, Said Ramadan Al-Buti. Kemudian yang langsung di pasal undang-undang di fikih Islami yang tadi disempat dibaca oleh Mujib awal ya. Hakut taklif wa nasri wa tauza. Amma hakul mu'alif alladhi yadkhulu tahta unwanin qanuniyyin jadidin wa huwa al-haq aduma fa huwa haqqun masunun wa hiya al-awsaf allati tulaimu tasarrufati syar'i wa maqasidahu walakin lam yashhad laha dalilun muayyanun minasyar'i bi'tibarin wa ilghain wa yahsulu min rabtil hukmi biha jalbul masalih au daf'u mafsadah anin nas. Kemudian ilangkol wal mu'alif qad badala juhdan kabiron fi idda'i mu'allafihi fayakunu ahakun nasi bihi sawaun fima yumathilu al janiba al madiyah wa huwa al faidah al madiyah allati yastafiduha min amalihi awil janib al maknawi wa huwa nisbatul amal ilaihi wa yudillu haq hadal haqqa khalisan daiman lahu yang spesifik dilindungi. Wa yadillu hadal haq khalisan daiman lahu tsumma liwarasatihi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa ghairuhu man taraka malan aw haqqan fali warasatihi wa binaan alaihi yu'tabaru i'adatu tab'il kitabi aw taswiruhu yu'tabaru iktidaan ala haqqil mu'alif ay annahu ma'siyatun mujibatun lil ismi syar'an wa sariqatun mujibatun lidamani haqqil mu'alif fi musadaratin nusah al-matbu'ah udwanan wa dulman. Kemudian yang kedua atau ketiga ini poin lain yang di Bughya. Bughya ini kan permasalahannya beliau nukil di Fatwa Qurdi di Qurratul Ain itu ya. Jadi permasalahan yang ingin beliau sampaikan adalah penarikan dari pemerintah atau bisa dikatakan pungli. Ini jika memang tidak ada sabab yang memperbolehkan penarikan tersebut, sabab yang memperbolehkan penarikan tersebut baru nggak boleh. Kemudian beliau juga qayyiti harus anti binafsin baru halal, tidak khauf ataupun haya. Lah, karena kita sudah dasari bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak hotel dengan cara memutar hak musik, maka ibarat ini mentah. Ya, demikian. Sudah tangkap, cukup. Terima kasih. Sebelum nanti sangkalan selanjutnya saya sampaikan ke Sidogiri, disimak ya sebelum anta minta bantuan nanti. Yang pertama, nalar dari musawirin bahwasanya takbir yang anda bawa dari Umdatul Mufti itu ada farek karena ada pemilahan di situ. Ketika memang tulisan yang sifatnya dirahasiakan itu nggak boleh dinaklu walaupun bi mujarodin nakli syekh tanpa ada istilah kutubnya. Itu dikorelasikan berhubung karya lagu
ini adalah sesuatu yang mahfudun mutamawalun, sehingga si pencipta itu memang bertujuan ini untuk istismar atau ada komersial, ini enggak semena-mena seperti naklusak minal kutub. Karena kalau naklusak minal kutub itu memang betul-betul si pemiliknya itu enggak ada tujuan apa-apa dari hal tersebut, sehingga silakan untuk diambil. Tapi kalau ada motif-motif di balik itu sehingga si pemilik ini ada tujuan untuk mengkomersialkan dan sebagainya, itu sudah termasuk pelanggaran. Kemudian dikuatkan dengan nalar dari mujib selanjutnya bahwasanya iktidatu tabai itu berarti mencetak ulang. Itu si pemilik awalnya tetap punya dan kita juga punya. Itu kan nalar Anda tadi, sehingga nggak ada istilah. Dan ini ternyata di dalam tadi dikatakan itu adalah termasuk i'tidaun dulman syarikotun. Nah, itu pelanggaran bentuk kopi itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini sudah ada bentuk undang-undang yang menaungi. Pun ada undang-undang yang menaungi. Dari sisi ini fikih Islam juga mengatakan bahwasanya hak-hak taklif atau mal maknawi ini memang nggak bisa sembarangan untuk digunakan oleh kita, apalagi dengan tujuan komersil, seperti yang ditampilkan di Istiftahun Nas miliknya Syekh Ramadan Al-Buti. Download kitab PDF minal internet tadi loh. Kalau min tariqin nasr ilmi auli nafsihi nggak apa-apa, tapi nggak boleh tarikil istismar atau dikomersialkan. Kalau dikomersialkan, download PDF itu nggak boleh. Nah, silakan. Mungkin bisa di counter beberapa sangkalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk muqtarid yang pertama yang menyanggah ibarat kami di Umdatul Mufti wal Mustafti, maka yang kami rasa muqtarid pertama ini kurang cermat dalam memahami soal. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dikatakan sesuatu yang diitila, yang layar dobit itila, maka kita tahu bahwasannya lagu itu disebarluaskan. Maka mana di sini titik rahasianya? Sehingga ketika ini sudah bukan rahasia, maka otomatis ibarat yang di Umdatul Mufti wal Mustafti itu sudah cocok. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang sudah bersifat rahasia, seperti itu. Kemudian untuk muqtarid yang kedua yang menyatakan bahwasannya ini sebenarnya boleh dimukobalatul mal, maka saya mengatakan bahwasannya setiap sesuatu yang bisa dimukobalatu bil mal itu gak pasti berupa maliyah. Mengapa? Karena ihtisos itu juga boleh diiktiyat. Tapi nyatanya apa? Nyatanya ihtisos itu bukan emal, dan ketika di sini ihtisos itu dirusak, itu ternyata tidak mewajibkan doman. Berarti musik karya-karya itu ihtisos semua itu. Ngeten moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya. Coba. Pertama untuk itiratan pertama yang masalah ibarat yang ada di Umdatul Mufti wal Mustafi yang kemudian oleh muqtarid tiba-tiba diarahkan ini yang tujuannya bukan komersial, itu tidak ada. Pertama itu hanya asumsi. Jadi tidak ada pengkoyitan semacam itu di Umdatul Mufti. Di Umdatul Mufti hanya menjelaskan ketika kita mau menaklu sebuah masalah, maka koyitnya satu, tidak boleh ada istilah. Ketika ada istilah haram, ketika tidak ada istilah kok dinaklu, maka ya sudah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tujuannya apapun tidak ada masalah. Karena yang di penyebab keharaman hanya satu, baiklah, istilah atau tidak. Sebentar. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, ya, yang masalah hakut taklif ya. Coba kita, iya, hukukut topi kan? Iktidatu tabai. Iya. Mencetak ulang. Iya, itu kasusnya berangkat dari hukukut topi nanti. Di fikul Islami itu. Hukukut taklif. Iya. Di fikhul Islami itu coba kita perhatikan bersama. Sebenarnya nanti ketika ibarat yang ada di fikhul Islami ini kita korelasikan dengan yang ada di Umdatul Mufti, jelas terjadi kontradiksi. Jelas terjadi kontradiksi. Karena di fikhul Islami menyatakan tidak diperbolehkan untuk i'dadu tab'il kitab wa tasfiluhu i'tidaan. Jerry Butter Cookies dengan Wisman Butter dan bahan premium pilihan.
taswiruhu iktidaan wa taswiruhu, mentaswir kitab orang lain, mencontek hasil karya orang lain di fikul islami dikatakan tidak diperbolehkan, dikatakan iktidaan. Betul. Padahal di Umdatul Muftinya dinyatakan ketika tidak ada istilah maka nanti apa hukumnya jaiz. Bentar. Karena kenapa? Sebentar, kami jelaskan cacat yang ada di fikul islami. Karena memang di fikul islami ini jelas cacat. Pertama, cacatnya yang di fikul islami. Fikul islami menyatakan ini hak. Padahal ketika kita lihat di takrifnya hak yang ada di fikul islami juga, itu nanti takrifnya adalah ma yuqarriruhu syar'u. Ma yuqarriruhu syar'u. Sesuatu yang memang ditetapkan oleh syariat. Sekarang hak semacam ini ditetapkan oleh syariat atau undang-undang? Undang-undang, bukan syariat. Yang menetapkan hukukut tob'i, hukukut taklif, nah, itu, hukukut taklif itu mal atau bukan wis gitu? Hukukut taklif itu kan sebenarnya yang membuat hakut taklif itu pemerintah. Konun yang menetapkan. Syariat tidak sedikit pun menetapkan ini sebagai hak. Ibarat yang saya simak, kenapa kok hukukut taklif itu menjadi mal? Itu bukan karena undang-undang, tapi karena urfunas yu'tabaru annahu mutamawalan wa yastasmiru. Terus kenapa kalau di mutabaru mutamawalan, saya tanya contoh di pembahasan gini, langsung saja, Anda punya enggak poin yang mengatakan bahwasanya bentuk seperti ini lagu atau ini enggak yu'tabar malan, sehingga cacat jelas. Apa yang katakan Anda ya, apa yang Anda kan cacat di fikih Islami dan di lain sebagainya, loh, barusan itu berarti loh. Kita temu mungkin ada khilaf. Loh, barusan itu loh, coba hakut taklif yang akhirnya dikatakan dari hakut taklif ini haram untuk mencontek, ini apa landasannya? Karena kan tidak ada. Silakan bantu dari Sidogiri mengenai bahwasanya ini layu tabaru malan. Enggak, karena bukan membantu, mau mengkritisi dalil Sidogiri. Gimana, boleh enggak? Oh ya, nanti kalau masih belum ada bantuan nanti saya kasih waktu lagi. Sidogiri itu banyak dalil tapi banyak pencacatan dalil. Ya udah. Coba besok Rin. Nggih. Cek. Yang bantu nalarnya Sidogiri. Nggih. Ini kalau sebenarnya nalar yang dipakai Sidogiri itu sangat-sangat benar. Kenapa demikian? Karena mari kita cermati nggih. Apa yang dibawa oleh Sidogiri itu asasnya itu mulai dari pemikiran salaf yang memang permulaannya itu sesuatu dapat dikomersialkan itu bisa berupa manfaat atau berupa ain. Sedangkan kita pakai konsep Syafi'iyah sendiri, manfaat yang bisa dikomersialkan, dijual belikan dan lain-lain dalam fikih Syafi'i itu hanya munhasir, baik manfaat itu munhasir 4 contoh saja. Jadi seperti hak-hak yang lain ini nggak bisa dikatakan mal dari sisi fikihnya. Oleh karena itu dari fikih Islami yang dibacakan tadi, permulaan hakut taklif ini kita bisa katakan suatu hakun maliyah. Itu awalnya adalah dari maslahah mursalah dengan artian apa? Maslahah mursalah itu sebenarnya sesuatu yang baru, dan kalau kita pakai usul Syafi'iyah, maslahah mursalah itu nggak bisa pakai dalil nggih. Bentar, karena berarti Anda mengalasi hukukut taklif atau mal maknawi itu dianggap mal karena masalah mursalah. Masalah itu mursalah. Awalnya, iktibarnya dari maslahah mursalah, sehingga keterusannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kodoyanya, hakun maliyahnya diambil dari sisi apa? Kalau pendekatan salafnya yang nggak bisa kita pakai tatbik contoh, nggak bisa. Pendekatan salaf maliyahnya diambil dari apa? Kalau iktibarnya gara-gara masalah mursalah, tapi maliyahnya seperti dikatakan moderator tadi, bahwa yang dikatakan mal itu tolak ukurnya adalah urfun nas, kan ngoten. Sehingga dalam kodoya fikih mu'asirah pembahasan hukuk maknawiyah memang dibedakan sebagaimana kami bacakan nggih. Wala yughayyiru min waqi hadzal istilah niki pembahasan hukuk maknawiyah muqaddimatun al hukuk al maknawiyah.
Itu ila angkolnya sama kalau pembahasan atasnya nggih. Wala yughayyiru min waqi hadzal istilah wa maknahu imkanul isti'adhah an ba'dil hukuk al maknawiyah bil mal. Contohnya apa? Hukuk maknawiyah yang mungkin isti'adhah bil mal itu apa? Kalau konsep salafnya itu seperti kisos karena bisa diganti dengan diat. Masalan, dalika li'anna, kenapa itu sebenarnya? Li'anna masyru'iyatal isti'adhah fihi laisat atiyatan min kauni dalikal haq mutaqawwaman bidzati. Kalau kita mau pakai konsep salaf, ini sebenarnya hak maknawiyah itu bukan mutaqawwam, dzatiyahnya enggak mutaqawwam. Bal bimujibin nasin minasyari' fi dalikal haq bi'aini. Tapi karena ada nas dari syari' sehingga konkret apa takrifnya hak yang disebutkan dalam fikih Islami cocok dengan penjelasan ini. Harus ada dasar nasus syari'. Sehingga kelanjutannya bagaimana? Bal bimujibin nasin minasyari' fi dzalikal haq bi'aini bihaitsu law lam yanussa asyari' ala masyru'iyati diyah lamma dhahara ayu jasrin bainahu wa bainal qisas yatamatsalu fil manfaah al mutaqawwamah. Karena itu memang bahasan hak, harus ada nasun syar'i. Kalau si Dogiri tadi mengalasi nasun syar'inya, ini kita landasi apa? Ada nggak contoh dalam kutubus salaf yang melegalkan atau menganggap hakut taklif ini termasuk dari mal ma'nawi? Kalau memang ada silahkan disebutkan. Ala anna hadithana, pembahasan kita dalam mal ma'nawi ini layatana wala syai'an mimma yadkhulu tahta ismil mu'awadhah anil haq al ma'nawi bil makna al fiqhi al muhaddad. Kalau kita pakai pola pikir fikih sebagaimana dijelaskan si Dogiri, nggak ada konsep mu'awadhah mal maknawi yang cocok karena itu hanya munhasir seperti kisos. Hakut taklif nggak ada. Buktinya dalam Umdatul Mufti dijelaskan akhdhu min kutubil ghair itu disamakan iktibas binar sehingga hukumnya boleh. Terusan nih, wa inna ma yatanawalu al bahtha fi madasiryani ma'nal mal dimna hukuk muayyana qada al urfu at-tijari biha au bi katsirin minda al yaum hatta idza alimna annaha tantawi syar'an wa bi haddi dzatiha ala qimatin maliyah thabitah bainana ala dzalikal ahkam al mula'amah min imkanil bai' war rahan wal ijar wa aqdi syarikat wal hawala biha wa alaiha wa nahwi dzalik. Jadi memang ini hanya perbedaan sudut pandang. Kalau kita mau pakai pola pikirnya muasirin, maka ya mal maknawi, hak maknawiyah ini dianggap karena termasuk dari maslahah mursalah. Maliyahnya itu ngambil kalau kutubus salafnya sebagaimana di Asbawan Nadhair yang mengatakan mal itu tolak ukurnya adalah urfun nas. Tapi kalau kita mau pakai konsep salaf sebagaimana dikatakan si Dogiri, nggak ada hakuk maknawiyah zaman sekarang sebagaimana menurut Syekh Buti yang sesuai dengan fikih al-muhaddad. Untuk menanggapi bahasanya secara salaf mal itu itibarnya urfan. Nggih kan? Nggih. Urfan. Nggih, leres. Itu adalah itibar mal. Nggih, leres. Di dalam kasus kita sama. Nggih, itibarnya urfan. Urfan. Nggih, sehingga leres. Distatuskan sebagai mal. Nggih, leres. Nah, artinya entah salaf atau entah kontemporer, mereka sama-sama berangkat dari pondasi yang sama. Iktibar mal dari apa? Kalau seperti ini cacatnya dari mana maksudnya? Nah makanya kan saya sudah sebutkan di awal, kalau kita lebih teliti lagi dalam ibarat di fikih Islami, hakut taklif sebagai hakun maknawi ini diiktibar atau enggak. Sedangkan kalau kita pakai korelasinya Syekh Romdon Buti, hakun maknawi zaman sekarang enggak diiktibar bil fiqhi al muhaddad. Oleh karena itu di fikih Islami kita jangan ke maliyahnya dulu, iktibarnya dulu. Hal hakut taklif ini muktabarun syar'an amla. Secara salaf muktabar mal itu apa? Gak harus, bukan kemalnya dulu. Oleh karena itu kan di kodoyannya telah dijelaskan bahwasanya hak maknawi zaman sekarang bil fiqhi al muhaddad itu enggak muktabar.
Oleh karena itu dari fikih Islami hamma hakul muallif alladzi yadkhulu tahta inwanin qani jadid wa huwa al haq al tadabi wa huwa haqqun maksun masunun fi takdiri syar'an ala asasi qaidatil istislah wal masalah al musalah. Apa masalah musalah? Al ausaf allati tulaimu tasarrufati syar'i wa maqasidih wa maqasidah